Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 3, 7 dan 38 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan konflik antara Qinan dan Nona Wang yang berakhir dengan perang antara sekte Xuanling dan sekte Wuyuan. Namun tiba-tiba kamar dagang muncul yang menengahi perdebatan antar dua sekte tersebut. Dan lalu papilun Wuyuan akhirnya resmi dibuka. Dan di ujian pertama, ada si Pak Tua Mesum yang menjadi penguji di sana. Di ujian pertama, Wei Hao mendapat pencapaian masa depan tertinggi. Akan tetapi ketika Qinan menempelkan tangannya di batu hitam itu tidak merespon sama sekali. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa batu itu tidak merespon? Dan apa keseruan cerita selanjutnya? Baiklah, daripada kalian semua penasaran sampai mati, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Qinan berpikir keras apa sebenarnya kesalahannya sehingga batu hitam ini tidak bereaksi. Akan tetapi dua kali menyentuh batu hitam itu, Qinan masih belum mendapatkan reaksi apapun. Tapi Qinan tidak menyerah. Dia mencoba yang ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan akhirnya keenam kali. 6 kali berturut-turut Qinan menyentuh batu hitam itu, tetapi tidak ada respon apapun. Namun hal itu membuat semua orang benar-benar marah. Mereka menganggap Qinan telah membuang-buang waktu mereka. Namun beberapa orang mencibir dan menertawakan Qinan. Bahkan ketika Qinan akan menyentuh batu itu yang ketujuh kalinya, Pak Tua Mesum langsung saja menghentikan Qinan. Pak Tua Mesum benar-benar marah, dia meraung. Kamu sudah 6 kali berturut-turut mencobanya. Kamu benar-benar membuatku marah. Jika kamu tidak berhenti, maka jangan salahkan aku karena bertindak kejam. 前辈，让我再试。够了，你的结果。哼，大开杀戒，真是服了。 Sementara di luar beberapa orang juga menghina Qinan. Bahkan pemimpin dari 3 sekte lainnya juga menghina Qinan. Hal itu membuat Penatua Zhang benar-benar kesal. 别在这浪费大家时间。金旺角，金南，6次，如果还不停，前辈，请允许。 Qinan memberi hormat kepada Pak Tua Mesum. Dia mengatakan bahwa, "Senior, tolong izinkan aku untuk menguji yang terakhir kalinya. Jika aku gagal seperti sebelumnya, maka aku akan membayar dengan dantianku." Pak Tua Mesum setuju. Dia mengatakan bahwa, "Jika sampai kamu gagal seperti sebelumnya, maka aku sendirilah yang akan menghancurkan dantianmu." Beberapa orang mencibir bahwa mereka yakin setelah ini Qinan akan menjadi orang cacat dengan dantian yang dihancurkan. Beberapa orang juga sangat menyayangkan keputusan Qinan ini. Sementara Penatua Zhang merasa sakit kepala memikirkan murid sektenya akan dibuat cacat. Sementara gadis muda kamar dagang menyayangkan keputusan Qinan yang terlalu impulsif sehingga menjaminkan dantiannya. 如果依然和之前一罢了，哼，真废人，还是运气？难道？ Qinan berpikir dengan sangat teliti. Dia memikirkan semua kemungkinan yang membuatnya tidak bisa mendeduksi batu hitam ini. Sehingga akhirnya Qinan pun terpikirkan bahwa mungkin karena martial spirit jiwa dewa perang terlalu kuat yang membuat batu hitam ini tidak dapat merespon. Qinan juga terpikirkan dengan batu bulan sabit biru yang sebelumnya dia hancurkan. Pada akhirnya Qinan pun mengerti apa kesalahannya dan lalu menempelkan tangannya untuk yang ketujuh kalinya kepada batu hitam tersebut, dan inilah yang terjadi. Ya, tiba-tiba batu hitam mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Semua orang menyadari bahwa sekarang Qinan telah mencapai prediksi masa depan Wu Huang. Hal itu membuat Pak Tua Mesum, Wei Hao, dan juga senior Huang benar-benar terkejut. Wei Hao berkata, "Tidak mungkin kamu bisa mencapai ranah Wu Huang di masa depan."
Mendengarnya, Qinan menjawab, "Ya, memang tidak mungkin bagiku untuk mencapai Wu Huang, karena ini masih belum berakhir." Segera Qinan menambah daya gedor kekuatannya, sehingga inilah yang terjadi. 突然就爆发出了狂风。你们二人说的没错，还没完呢，未来还远在武皇帝的今天。按照世俗的规则， Ya, dalam sekejap mata, sinar cahaya dalam batu hitam itu berubah-ubah, dan itu langsung mencapai ke tingkat Wudi. Bahkan itu terus saja meningkat yang membuat batu hitam itu pun tidak dapat menahannya. Sebelum akhirnya batu hitam itu pun hancur. Bahkan batu hitam ini tidak dapat memprediksi masa depan Qinan yang membuat semua orang benar-benar kena mental. Mereka tidak pernah menyangka ini. Bahkan Pak Tua Mesum juga hanya bisa melongo melihat ini semua. 莫非那个传说？ 阻止我前进。所谓资质， Sementara di luar semua orang juga nampak terkejut. Bahkan di sini untuk pertama kalinya gadis muda dari kamar dagang pun memperlihatkan wajah aslinya untuk melihat cermin Wujin dengan mata kepalanya sendiri. Sementara Penatua Zhang tentu saja dia tertawa karena dia akan memenangkan pertaruhan, dan dia meminta kepada pemimpin tim sekte lainnya untuk jangan terlalu memikirkannya. 这样的人物， 来无望，便当 Pak Tua Mesum mengambil serpihan-serpihan batu hitamnya. Dia mengingat pertama kali mendapatkan batu ini. Waktu itu dirinya sendiri juga memprediksi masa depannya dengan batu ini. Akan tetapi masa depannya benar-benar suram. Akhirnya Pak Tua Mesum tidak berada pada kondisi melankolis lagi. Dan lalu Pak Tua Mesum langsung saja mengumumkan bahwa ujian tingkat pertama ini telah selesai. Dan yang menjadi juara pertama itu adalah Qinan. Dan ada hadiah di luar hadiah normal untuk sang juara. Pak Tua Mesum memberikan sebuah hadiah kepada 10 besar, yang mana hadiahnya terlihat itu adalah buah. Muji-san dan Aosu memegang buah itu dan bertanya-tanya apa kegunaan buah ini. Pak Tua Mesum menjelaskan bahwa ini adalah buah kekuatan, yang mana itu mengandung esensi yang sangat kuat. Bahkan ketika pertama kali mengkonsumsinya, maka akan langsung meningkatkan ranah kultivasi Anda 1 tingkat. 这就是 Sementara hadiah khusus bagi sang juara, Pak Tua Mesum memberikan sebuah kunci kepada Qinan dan menjelaskan bahwa dengan kunci ini kamu bisa masuk ke lantai 4. Tapi dengan syarat, kamu harus bisa menjadi juara di 2 ujian lantai kedua dan lantai ketiga. Mendengar dengan kunci ini bisa masuk ke lantai keempat, membuat Wei Hao dan Senior Huang terkejut-kejut. Pasalnya tidak pernah ada orang yang bisa memasuki lantai keempat. Dan ini adalah pertama kalinya ada orang yang berkesempatan bisa memasuki lantai 4. 先天境的真气。 至于你， Pak Tua Mesum mengumumkan bagi 10 teratas, silakan bersiap-siap. Sementara 11 ke bawah, silahkan untuk pergi keluar. Kemudian Pak Tua Mesum menteleportasi 10 besar ke ujian kedua di lantai kedua. 第一名3枚，啊，开启传送有用喽。 第二层，这关考验 Sesampainya di lantai kedua, terlihat seorang pria bernama, kita sebut saja Udin. Udin menjelaskan bahwa ujian kedua itu adalah tes kekuatan yang paling murni. Udin membawa sebuah harta. Dia menjelaskan, harta ini bernama pilar keberuntungan, yang mana kamu hanya perlu memukul pilar ini dengan seluruh kekuatanmu, dan pilar ini akan mengukur kekuatanmu. Ingat, di ujian kedua ini hanya 5 besar yang akan lolos ke ujian lantai ketiga. Setelah menjelaskan itu semua, Udin mempersilahkan kepada siapapun yang ingin menjadi orang pertama mengetes. 获得奖励。 Sementara di luar terlihat peluang kemenangan para kontestan telah dimunculkan di layar. Contohnya peluang Wei Hao adalah 1:3. Semua orang kemudian akan memberi nilai pertaruhannya lagi. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba Putri Miao Miao datang dan mengusir orang-orang untuk jangan menghalangi jalannya. 都到1比3了。可武王丹，公主，你能获胜吗？那当然。 Begitu datang Putri Miao Miao langsung mengatakan bahwa
putri ini akan menggunakan 1 juta pil untuk bertaruh kepada Qinan. Pena Tuajang memberi hormat kepada putri Miao Miao. Namun sang gadis muda kamar dagang kembali mempertanyakan, apakah kamu yakin ingin mempertaruhkan 1 juta pil untuk Qinan? Putri Miao Miao menjawab, tentu saja aku yakin. Terlebih lagi Qinan itu adalah pelayanku. Segera putri Miao Miao memberikan 1 juta pil itu kepada sang gadis muda kamar dagang. Hal itu membuat semua orang bertanya-tanya, siapa identitas gadis kecil ini, sehingga Qinan itu juga hanyalah pelayan dari gadis kecil ini. 本公主不能来这里吗？这位公主殿下，这是这100万颗武王丹。 Sementara di lantai 2 Papilun Wuyuan, saat ini beberapa murid telah melakukan tesnya dan ada yang mendapatkan 1500 power kekuatan dan ada juga yang mendapatkan 2000 power kekuatan. Dan sekarang tibalah giliran Huang Long dan Nona Wang Er. Akhirnya Huang Long mendapatkan 3200 power kekuatan dan Nona Wang Er mendapatkan 3500 power kekuatan. Kemudian tibalah giliran Wei Hao. Dengan pukulan kerasnya, Wei Hao menghantam pilar keberuntungan dan akhirnya dia mendapatkan 5000 power kekuatan. 1500粒，我来，五回。 Kemudian giliran senior Huang yang melakukan tesnya. Dan dengan pukulan kerasnya, senior Huang akhirnya mendapatkan 8900 power kekuatan. Dan itu merupakan power kekuatan paling tinggi saat ini dan mengalahkan power kekuatan Wei Hao. Alhasil itu membuat Wei Hao sangat kesal karena senior Huang mengalahkan power kekuatannya. Senior Huang memberi hormat kepada Udin dan lalu ketika berpapasan dengan Qinan, senior Huang juga mencibir kepada Qinan. Mendengar cibiran itu, Qinan malah balik mencibir dan bahkan Qinan mengatakan bahwa aku tidak akan menggunakan tinjuku, tetapi aku hanya akan menggunakan 1 jariku saja. Dengan hanya 1 jarinya saja, Qinan langsung mengguncang pilar keberuntungan itu dan akhirnya Qinan mendapatkan 9999 power kekuatan. Tentu saja hal itu membuat semua orang terkejut bukan main. Bahkan senior Huang juga ekspresinya berubah drastis. Begitu berpapasan dengan senior Huang, Qinan juga mencibir lagi dengan lebih pedas. 黄雀， 每人奖励3枚力量果实。 Kemudian Udin mengumumkan bahwa 5 besarnya adalah Huang Long, Nona Wang Er, Wei Hao, senior Huang, dan yang menjadi juara pertama adalah Qinan. Kalian berlima akan diberi 3 buah kekuatan, sementara sang juara akan mendapatkan 7 buah kekuatan. Namun Qinan berkata, buah ini hanya berguna ketika Anda pertama kali mengkonsumsinya. Lalu apa artinya memiliki begitu banyak buah? Wei Hao, Wang Rouling, Huang Long. Pena Tuajang benar-benar bangga kepada Qinan karena berhasil menjadi juara 2 kali berturut-turut. Namun hal itu membuat Penatua Pang dan yang lainnya merasa tidak senang. Karena jenius-jenius mereka benar-benar dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh Qinan. Sementara putri Miao Miao, dia menagih kepada kamar dagang untuk memberikan hasil pertaruhannya. Alhasil kamar dagang pun memberikan hasil pertaruhannya kepada putri Miao Miao. Sementara para orang-orang di sana nampak sangat kesal karena mereka telah 2 kali berturut-turut kalah dalam pertaruhan. Oleh karena itu, sekarang banyak dari orang-orang itu pun segera mendatangi kamar dagang dan akan bertaruh untuk Qinan di ujian lantai ketiga. 非常不错了。您看，这里就是第3。 Sementara Qinan dan para peserta lainnya sekarang telah diteleportasi ke lantai ketiga. Kemudian seorang wanita tua menghampiri Qinan dan yang lainnya, yang mana wanita tua ini akan menjadi penguji di tes lantai ketiga. Wanita tua ini bernama, kita panggil saja Markona. Sementara Qinan dia terkejut ketika merasakan bahwa basis kultivasi Markona ini sangatlah tinggi. Markona kemudian menjelaskan bahwa di ujian ketiga ini yang akan diuji adalah kecepatan kultivasi. Kalian semua hanya perlu duduk di puton.
Dan siapapun yang menyerap energi spiritual paling banyak dalam waktu 3 batang dupa, maka orang tersebut akan menang. Markona juga menjelaskan bahwa di ujian ini kamu bisa mengeluarkan martial spiritmu. 一修炼，因此，好强的气场！对了，本Di luar, Penatua Zhang yang mendengar bahwa ini merupakan ujian seni bela diri yang bersaing dengan martial spirit pun langsung menjadi lemas tak berdaya. Karena dirinya tahu bahwa Qinan hanya memiliki martial spirit tingkat 8 yang pastilah akan kalah di ujian ketiga ini. Dan Penatua Pang malah tertawa menghina Penatua Zhang yang sebelumnya selalu bangga kepada Qinan. Dan sekarang dia yakin Qinan pasti akan kalah. Sementara banyak orang yang sebelumnya bertaruh untuk Qinan pun menjadi menyesal. Bahkan langsung sakit kepala karena sepertinya mereka akan menderita kerugian untuk yang ketiga kalinya. Kamar dagang kemudian mengeluarkan perbandingan di antara para peserta, yang mana Wei Hao dan Senior Huang memiliki kemungkinan menang 1:1, Huanglong dan Nona Wang Er 1:3, sementara Qinan 1:10. Akan tetapi kemudian Putri Miao Miao langsung saja bertaruh untuk Qinan, dan tak tanggung-tanggung Putri Miao Miao bahkan bertaruh dengan angka 3 juta pil. Sejauh ini itu merupakan angka taruhan terbesar yang begitu fantastis. Sang gadis kamar dagang bertanya, apakah saudara kecil ini yakin? Karena kemungkinan Qinan menang adalah 1:10. 济南吗？ Putri Miao Miao menjawab, tentu saja aku yakin. Qinan itu adalah pelayanku dan dia tidak akan kalah. 一，黄龙和王若琳的赔率。麦克武王大，公主， Di lantai ketiga saat ini, kelima orang itu telah menyerap energi spiritualnya masing-masing. Kemudian Huanglong mengeluarkan martial spiritnya, disusul dengan Nona Wang Er yang juga mengeluarkan martial spiritnya untuk menyerap energi spiritual di sini dengan lebih cepat. Kemudian Senior Huang juga mengeluarkan martial spiritnya, yaitu pedang, dan lalu menyerap dengan lebih cepat. Tidak mau kalah, Wei Hao juga mengeluarkan martial spiritnya yang merupakan api hati ungu dan menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan lebih cepat. Namun di sini terjadi persaingan penyerapan yang sangat sengit di antara Senior Huang dan Wei Hao. Sementara semua orang dari luar juga mendukung mereka berdua. 你有啊，在我紫心湖。还差得远呢！魂，我看婶儿，时间过半了。 Sementara Markona, dia tidak mengerti mengapa Qinan masih belum mengeluarkan martial spiritnya untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Karena waktu saat ini sudah berlangsung setengahnya, membuat Markona berpikir, apakah orang ini telah menyerah sebelum memulai. Sementara Senior Huang dan Wei Hao malah menertawakan dan menghina Qinan. 第三关，凤 Markona bertanya, bukankah kamu adalah pemenang teratas di ujian lantai ke-1 dan lantai kedua? Namun sepertinya kamu tidak berdaya di ujian lantai ketiga ini. Maka dari itu jangan membuang-buang waktu. Lebih baik kamu menyerah dan keluar dari sini. Namun Qinan membuka matanya dan lalu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Markona. Namun karena pertanyaan Qinan dan jawaban dari Markona cukup rumit untuk Mimin mengerti, oleh karena itu kita ambil kesimpulannya saja bahwa Qinan telah mengambil sesuatu pelajaran dari semua perjalanannya selama ini, dan juga orang-orang yang telah meremehkannya sebelumnya. Orang-orang yang ada di sana tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Qinan, dan bahkan orang-orang yang berada di luar pun juga tidak memahami apa arti dari kata-kata Qinan. Akan tetapi sepertinya Qinan telah memahami sesuatu, dan akhirnya dia membulatkan tekadnya, sehingga akhirnya Qinan pun segera mengeluarkan martial spirit Dewa Perang. 与我针锋相对，那难道世上的众生在诞魂觉醒后遇到了太多愤怒，注定了是不能杀。 Ya, Qinan menampilkan martial spirit Dewa Perang sepenuhnya yang membuat Wei Hao dan yang lainnya benar-benar terkejut. Karena aura martial spirit ini begitu mendominasi. Bahkan Markona pun juga terkejut
tidak menyangka bahwa martial spirit ini akan mengeluarkan pemaksaan yang begitu dahsyat. Dan lalu semua energi spiritual yang ada di sekitar pun semuanya diserap oleh Qinan. 兴奋，谁说你不可能？立上，纵横驰骋会让我变得更强。什么？怎么了？ Di luar, bahkan sang gadis muda kamar dagang pun nampak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa martial spirit tingkat 8 bisa melakukan ini. Oleh karena itu dia yakin bahwa ini bukanlah martial spirit tingkat 8 yang dirumorkan. Sementara di ujian lantai ketiga, terlihat Senior Huang benar-benar marah. Dia pun memutuskan untuk membantu Wei Hao untuk bisa menelan lebih banyak energi spiritual daripada harus dikalahkan oleh Qinan lagi. Wei Hao pun setuju dan dia mengatakan bahwa jika aku bisa mendapatkan tempat pertama dengan bantuanmu, maka aku akan dianggap berhutang budi kepadamu. Namun Qinan yang mendengarnya pun malah mencibir dan tersenyum tipis. Walaupun kalian berdua bekerja sama, tetapi kalian berdua tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Sehingga akhirnya... Ya, akhirnya Qinan pun menjadi juara di lantai ketiga ini. Hal itu pun membuat murid-murid lainnya kena mental. Bahkan Wei Hao hampir tidak bisa mempercayai bahwa dia kalah lagi oleh Qinan. Sementara Huang Long dia berkata di dalam hatinya, "Qinan, apakah jarak antara aku dan kamu begitu jauh?" Sementara Markona, dia yang awalnya terkejut saat ini merubah ekspresinya. Dan dia langsung mengumumkan bahwa Qinan adalah juara 1 pada ujian ini. Perubahan ekspresi yang begitu drastis pada Markona pun tiba-tiba saja membuat Qinan merasa bahwa wanita tua ini sangat aneh. Kemudian Markona memberikan hadiah bagi sang juara 1, membuat Qinan sangat senang karena hadiah berbentuk kristal biru itu dapat meningkatkan kultivasinya. Sebelum kemudian Markona pun mengatakan, karena kamu memiliki kunci yang diberikan oleh Pak Tua Mesum, maka aku akan menteleportasimu ke lantai 4. Sementara Huang Long, Wei Hao, dan lainnya diteleportasi langsung keluar dan muncul di hadapan semua orang. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.